Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairul Anam. Saya akan menjelaskan tentang kompetensi yang dibutuhkan untuk sukses di era Society 5.0. Tentang Society 5.0, seiring berjalannya waktu, teknologi yang dibuat oleh manusia semakin berkembang. Salah satunya ialah Society 5.0 yang digagas oleh negara Jepang. Konsep ini memungkinkan kita menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern, AI, robot, ataupun IoT untuk kebutuhan manusia dengan tujuan agar manusia dapat hidup dengan nyaman. Society 5.0 sendiri baru saja diresmikan 2 tahun yang lalu pada 21 Januari 2019 dan dibuat sebagai resolusi atas revolusi industri 4.0. Konsep revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang jauh. Akan tetapi, konsep society lebih fokus pada konteks terhadap manusia. Jika revolusi industri menggunakan AI dan kecerdasan buatan sebagai komponen utamanya, sedangkan Society 5.0 menggunakan teknologi modern hanya saja mengandalkan manusia sebagai komponen utamanya. Konsep society merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep sebelumnya, di mana seperti kita ketahui Society 1.0 adalah salah satu pada saat manusia masih berada di era berburu dan mengenal tulisan. Society 2.0 adalah era pertanian di mana manusia sudah mengenal bercocok tanam. Society 3.0 sudah memasuki area industri dan Society 4.0 manusia sudah mengenal komputer hingga internet. Dalam Society 5.0 di mana komponen utamanya adalah manusia yang mampu menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi di kemudian hari. Memang rasanya sulit dilakukan di negara berkembang seperti Indonesia. Namun bukan berarti tidak bisa dilakukan karena saat ini negara Jepang sudah membuktikannya sebagai negara dengan teknologi yang paling maju. Cara kerja dan konsep dari Society 5.0. Pada tahun 2016, sebuah inisiatif yang disebut Masyarakat 5.0 atau Society 5.0 diusulkan oleh Kabinet Jepang dalam Rencana Dasar Sains Teknologi kelima dengan visi untuk menciptakan masyarakat super cerdas atau MSC. MSC diposisikan sebagai tahap perkembangan kelima pada masyarakat manusia. Setelah sebelumnya masyarakat pemburu atau pengumpul, agraria, industri, dan informasi. Perkembangan peradaban Society 1.0 sampai dengan 5.0. Society 1.0 atau Hunting and Gathering. Pada zaman itu, manusia modern dan Homo sapiens muncul sekitar 70.000 sampai 100.000 tahun yang lalu, dan mereka mengalami revolusi kognitif yang membuat mereka dapat membangun peradaban dan membentuk sebuah masyarakat. Di awal kemunculannya, manusia berkumpul dan saling bekerja sama dalam satu grup untuk bertahan dari serangan binatang buas, mencari makanan, dan sebagainya. Mereka menghabiskan sebagian waktunya dengan berburu dan berpindah tempat pada masa itu, manusia dapat membuat peralatan sederhana untuk keperluan mereka dan sudah mengenal yang namanya memasak. Hal ini membuat mereka mampu bertahan hidup di alam liar pada masa itu. Yang kedua adalah Society 2.0 atau agrikultura. Kurang lebih pada tahun 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu, manusia mulai menggunakan tanah untuk menumbuhkan makanan dan mendomestikan hewan liar untuk kepentingan mereka. Ini yang disebut revolusi agrikultur. Revolusi ini terjadi di beberapa tempat di dunia. Berkat revolusi ini, manusia tidak perlu menghabiskan waktunya dengan berburu dan mengandalkan hasil buruan mereka, dan juga tidak perlu pindah-pindah tempat karena pada saat itu manusia sudah mengenal bertanam dan sudah mempunyai atau membuat tempat tinggal dan membangun sebuah peradaban dan masyarakat yang lebih kompleks. Society 3.0. Populasi di Indonesia semakin atau industrial, populasi manusia semakin membengkak dan kebutuhan pangan, sandang dan lain-lain semakin membengkak sementara kemampuan manusia untuk memproduksinya masih terbatas. Revolusi industri yang terjadi di Inggris akhir abad ke-18 menjadi jawabannya. Dengan adanya revolusi industri, produksi kebutuhan barang dan jasa semakin besar sehingga ekonomi semakin berkembang. Kota-kota dengan industri yang maju semakin ramai dengan pendatang menciptakan urbanisasi dalam skala besar. Society 4.0 atau Information. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang, manusia memasuki era di mana aliran informasi dan data begitu cepat. Jarak ruang dan waktu semakin hilang. Komunikasi dan koneksi antar manusia menjadi semakin mudah dan intens.
Semua data yang dulunya berbasis fisik sekarang berbasis digital dan dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Kemudahan mengakses data dan informasi ini menjadikan segala sesuatu lebih transparan seperti kegiatan pemerintahan dan privasi sendiri. Ekonomi pun bergeser menuju ekonomi digital di mana segala kegiatan saat ini berbasis internet dan komputer. Para pelaku industri sekarang berlomba-lomba untuk memodernisasi sistem produksi, distribusi, maupun pelayanan dengan teknologi yang berbasis internet dan komputer. Yang terakhir ada Society 5.0 itu sendiri, atau yang disebut dengan New Society. Society 5.0 dapat dikatakan sebagai pengembangan untuk membenahi beberapa masalah. Semua hal akan menjadi mudah dengan menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang akan membantu kita memproses sehingga kita menerima hasil yang sudah jadi. Keterbatasan fisik kita akan dibantu dengan robot yang mudah dikendalikan dengan komputer dan internet. Singkatnya, semua hidup kita akan serba praktis dan otomatis. Visi ini juga dikatakan akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan masalah-masalah sosial. Beberapa skenario dalam Society 5.0. Scene 1, yaitu drone. Drone ditetapkan untuk mengirimkan barang, mensurvei properti, dan mendukung bantuan bencana di seluruh dunia. Scene 2, yaitu All Home Appliance. Peralatan rumah tangga yang menanamkan kecerdasan buatan atau AI dikembangkan dan dijual di seluruh dunia. Kenyamanan akan meningkat ketika peralatan rumah dihubungkan satu dengan yang lain. AI akan mendukung kehidupan sehari-hari. Scene 3, medical care atau nursing. Masyarakat lanjut usia menantang kemampuan peneliti dan perekayasa untuk menyediakan perawatan medis dan perawatan. Robot dan bentuk teknologi mutakhir lainnya memberikan petunjuk untuk solusi ini. Scene 4, smart work. Terutama pada pekerjaan yang tergantung pada cuaca dan bahaya, mereka yang bekerja keras di lingkungan yang menantang akan segera memiliki mitra yang keren dan dapat dipercaya di pihak mereka. Mitra yang dapat bekerja dalam kondisi apapun. Scene 5, smart management. Definisi cepat layanan cloud baru-baru ini sangat menyenangkan pengguna dan perusahaan. Investasi dengan modal rendah dan integrasi yang mudah menguntungkan perusahaan kecil dan menengah serta bisnis individu. Scene 6, autonomous vehicle. Mengemudi secara otonom. Sering digambarkan dalam film adalah teknologi yang melambangkan masa depan. Kita berharap untuk melihat penggunaannya dalam transportasi umum, logistik, dan menyebar ke rumah tangga umum. Skill yang dibutuhkan untuk sukses di era Society 5.0. 1. Peningkatan skill. Revolusi teknologi tidak hanya berpotensi menggantikan pekerjaan manusia, namun tidak menutup kemungkinan akan membuka pekerjaan baru. Di era Society 5.0 akan muncul pekerjaan, salah satu industri ekonomi perawatan seperti artificial intelligence dan bidang pembuatan konten. 2. Pengambilan keputusan dan komunikasi. Tugas seperti mengelola, menasihat, membuat keputusan, penalaran, komunikasi, dan interaksi manusia tetap dipertahankan. Nantinya akan ada permintaan pekerjaan untuk mengisi pekerjaan ekonomi hijau dan perang di garis depan dari ekonomi data dan artificial intelligence. Selain itu juga akan lonjakan permintaan dan peran baru di bidang teknik, cloud computing, dan pengembangan produk. India Times mencatat, bagi para pekerja yang bertahan di pekerjaan dalam 5 tahun, sekitar 50%-nya butuh untuk melatih ulang keterampilan inti mereka. Yang ketiga, analytic thinking, kreativitas, dan fleksibilitas. Dalam studi disebutkan peran analytical thinking, kreativitas, dan fleksibilitas merupakan keterampilan yang dibutuhkan setidaknya dalam 5 tahun lagi. Profesi teratas yang muncul adalah data dan artificial intelligence, pembuatan konten, serta cloud computing. Yang keempat adalah peningkatan keterampilan digital. Dalam laporan Reuters tahun ini mengajari suatu hal penting yakni keterampilan teknologi adalah kebutuhan virtual. Bahkan ada istilahnya digital upscaling atau peningkatan keterampilan digital. Kamu bisa mengasah kemampuan digital kamu seperti webmaster, digital marketing, video, dan desain grafis, dan lainnya sebagainya. Untuk beberapa kali Anda bisa mempersiapkan untuk menghadapi era Society 5.0. Kelima adalah leadership. Leadership adalah salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan,
memotivasi, dan mengawasi orang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah direncanakan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, keterampilan leadership akan sangat mempengaruhi kinerja organisasi, khususnya dalam mencapai tujuan organisasi. Yang keenam adalah language skill. Bahasa pada hakikatnya adalah ucapan, pikiran, dan perasaan manusia secara teratur yang mempergunakan bunyi sebagai alat. Sementara itu, menurut Harun Hasyet, Mansur, dan Suratno, bahasa merupakan struktur dan makna yang bebas dari penggunaan sebagai tanda yang menyimpulkan suatu tujuan. Yang keenam adalah writing skill. Writing skill menurut beberapa ahli adalah menulis berarti menuangkan buah pikiran ke dalam bentuk tulisan atau menceritakan sesuatu kepada orang lain melalui tulisan. Menulis juga dapat diartikan sebagai ungkapan atau ekspresi perasaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Dengan kata lain, melalui proses menulis kita dapat berkomunikasi secara tidak langsung. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.